Selamat malam, Ibu dosen Sylvia Ratna Juwita, SPD MPD. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan keterampilan berbicara di era digital, tantangan, dan peluang. Tak kenal maka tak sayang, udah kenal maka nggak sayang-sayang. Jadi perkenalkan kami, lanjut. Ya, perkenalkan nama saya Syauki Rizky Fadilah dengan NIM 2024 0801 dan 086. Lanjutkan dengan rekan saya. Saya Jonathan Erhando Yustiawan dengan NIM 2024 0801 051. Saya Kayung Yungi Ngasar dengan NIM 2024 0801 038. Saya Raffi Saputra dengan NIM 2024 080 1023. Saya Putri Sabrina Metekohi dengan NIM 2024 0801 025. Saya Kesha Karunisa dengan NIM 2024 070 1119. Saya Arsyaulana Agustin dengan NIM 2024 0801 057. Oke, di sini ada abstrak. Pengembangan teknologi digital telah mengubah cara manusia berkomunikasi, termasuk dalam keterampilan berbicara. Penelitian ini menganalisis perubahan kebutuhan dan sikap terhadap keterampilan berbicara di era digital dengan fokus pada media sosial, platform konferensi, dan teknologi berbasis kecerdasan. Metode yang digunakan adalah analisis pustaka dari jurnal ilmiah dan e-book untuk mengidentifikasi konsep utama yang relevan. Komunikasi efektif di era digital membutuhkan pemahaman komunikasi tradisional serta etika digital, gaya komunikasi, dan pengelolaan citra digital. Next. Nah, di sini ada pendahuluan. Keterampilan berbicara adalah kemampuan mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan jelas, percaya diri, dan bertanggung jawab. Di era digital, Gen Z yang terbiasa dengan teknologi dan saluran komunikasi yang singkat seringkali kehilangan kemampuan berbicara secara terstruktur dan percaya diri di depan umum. Meskipun teknologi membuka peluang pencarian, teknologi berdampak negatif pada perkembangan sosial dan emosional, sehingga menyulitkan Gen Z untuk berinteraksi dengan teknologi dan menggunakan bahasa yang benar. Next. Dalam penelitian ini, kami menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif berhubungan dengan peluang dan tantangan keterampilan berbicara di era digital. Data dari penelitian ini bersifat kualitatif dan dikumpulkan melalui studi literatur yang bersumber dari berbagai artikel dan e-book yang berhubungan dengan keterampilan berbicara. Dari data kualitatif tersebut, kami analisis untuk menjadi informasi yang disajikan dalam karya tulis ini. Lanjut. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Di dalam hasil dan pembahasan, penggunaan media sosial memiliki dampak negatif. Yang pertama, kecanduan dalam bermain dunia sosial dan terpengaruhnya tren-tren yang tanpa dipikirkan terlebih dahulu mereka sudah mengikutinya, lalu mereka terlalu nyaman untuk berkomentar tanpa bersuara secara langsung, yang dimana mereka hanya berani berkomentar tanpa adanya tindakan langsung, dan juga mengurangi interaksi tatap muka, dan dimana mereka menjadi introvert bukannya saling bersosial satu dengan yang lain di dalam Gen Z ini. Dan selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh Jonathan. Nah, oke, jadi penggunaan media sosial ini punya dampak negatif yang bukan cuma dampak satu saja, tapi dampaknya ini seperti dampak yang berantai. Dampaknya itu bisa saling berhubungan dan saling berkelanjutan. Misal seperti penggunaan media sosial itu bisa membuat kita nyaman berkomentar tanpa bersuara langsung, sehingga kita akan merasa lebih, dan juga itu juga secara otomatis mengurangi interaksi tatap muka kan. Nah, setelah itu terjadi, itu akhirnya membuat kita merasa bebas berpendapat di kolom komentar tanpa menggunakan etika. Pada sosial media, seringkali kita menemukan ada komentar dengan gaya bicara yang tidak benar, apalagi tidak beretika. Jadi suka sekali untuk menyinggung orang.
Nah, lalu nyaman berkomentar ini juga bisa dipengaruhi juga oleh tren yang membuat adanya bahasa gaul yang lebih terkenal, sehingga bahasa yang lebih baku itu akan menjadi lebih tertinggal. Nah, penggunaan media sosial ini juga membuat kita kecanduan. Jadi akan lebih sulit berhenti, dan lebih sering kita pakai membuat kita cenderung lebih mengurangi interaksi tatap muka yang mengakibatkan menurunnya kemampuan interpersonal. Hal ini mengakibatkan akan hilangnya empati, bahkan keterampilan berbicara, serta rasa percaya diri. Makanya seringkali orang-orang yang kecanduan media sosial itu ketika berada di depan umum, dia menjadi pribadi yang berbeda. Misal pada sosial media dia lancar sekali berkomentar, lancar berbicara, namun begitu bertemu dengan orang yang langsung, maka dirinya akan berubah 180 derajat dari yang tadinya banyak berbicara menjadi orang yang pemalu, dan bahkan tidak mampu untuk berbicara dengan benar di depan orang lain. Lanjut. Baik, dan juga jika kita menggunakan media sosial dengan baik, yaitu hal positifnya juga seperti melatih kemampuan menyimak informasi, mudah mendapat akses pengetahuan, mendukung perkembangan kosakata baru yang baik, semakin banyak ruang untuk berpendapat, dan memudahkan interaksi. Ya, dari kesimpulan penjelasan ini, media sosial mendominasi komunikasi generasi muda yang mengakibatkan menurunnya hubungan interpersonal dan mengganggu kemampuan untuk bekerja dengan tenang dan metodis. Cara generasi muda mengekspresikan keterampilan berbicara di era digital, yaitu komunikasi melalui teks, telah membuat beberapa generasi orang cenderung tidak percaya diri secara umum. Dalam sosial media lebih mudah untuk menghasilkan konten dalam berbahasa gaul atau bahasa non baku. Bahasa gaul yang sangat populer di media sosial telah menggantikan penggunaan bahasa formal. Hal ini menciptakan tantangan besar dalam membangunnya keterampilan berbicara generasi muda. Oleh karena itu, perlunya pendekatan yang memadukan teknologi dengan pelatihan komunikasi tatap muka untuk menyeimbangkan dampak positif dan negatif era digital. Baik, cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian. Terima kasih. Selamat malam.